وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang sudah tercurah kepada kita dengan banyak sekali, terutama nikmat-nikmat yang berhubungan dengan nikmat agama seperti nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kemudahan mencari ilmu dan memiliki kemauan untuk terus belajar ilmu syar'i, dan nikmat-nikmat yang lain. Ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala adalah anugerah-anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya terus kita hargai, kita syukuri, dan kita pertahankan terus menerus, sehingga seseorang dari kita tidaklah meninggal kecuali di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita nikmat istiqamah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada kebaikan kecuali sudah beliau sampaikan dengan seterang-terangnya kepada umat Islam, dan tidak ada keburukan kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat manusia dari keburukan-keburukan tersebut, baik keburukan di dunia ataupun di akhirat kelak. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah bisa berkunjung di tempat ini bersua dengan saudara-saudara seiman. Semoga kebersamaan kita kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kebersamaan yang mendatangkan manfaat yang banyak buat kita semua di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita akan mulai ngaji bersama dengan tema mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam beragama dan sejumlah contohnya. Ayyul ikhwa wal akhwat rahimakumullah, dalam pengamalan ajaran agama kita, seseorang tidak bisa lepas dan tidak boleh lepas dari petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sesuatu yang baku, sesuatu yang tidak bisa diperselisihkan sebenarnya. Semua orang akan mengaku demikian, dari golongan manapun, dari aliran manapun. Saya berpegang teguh dengan Quran Sunnah, saya memegangi Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itulah ya, kita sudah sewajibnya
menjadikan Al-Quran sebagai landasan kita dalam beragama dan dalam mengamalkannya. Orang yang mengamalkan petunjuk Al-Quran, mengamalkan petunjuk hadis Nabi SAW, dia akan berada di atas jalan yang lurus, berada di atas jalan yang lurus, penuh dengan cahaya yang terang benderang. Karena petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis Nabi SAW semuanya hak, semuanya benar, dan semuanya lurus, ya. Tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada unsur kebengkokan sedikit pun di dalamnya, ya. Mari kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak mengadakan iwajan, sedikit pun kebengkokan di dalamnya. Di sini kata iwajan berbentuk nakirah, ya, artinya umum. Bentuk kebengkokan apapun tidak ada dalam Al-Quranul Karim, termasuk juga dalam hadis Nabi SAW. Bengkok dalam tata bahasa Arabnya tidak ada. Apalagi dalam masalah akidah yang diajarkan Al-Quran, atau akhlak yang ditanamkan Al-Quranul Karim, atau hukum-hukum yang digariskan oleh Allah Azza wa Jal, tidak ada sama sekali. Semuanya lurus, semuanya hak, ya. Karena itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, melalui kandungan Al-Quran, dengan kandungan Al-Quran kita berakidah, kita berakhlak, kita beribadah, dan juga melakukan muamalah yang lain. Kita bertolak dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga melalui keduanya, melalui Al-Quran dan hadis, kita mencari hidayah, kita mencari kebenaran, dan dengan keduanya kita timbang keyakinan-keyakinan kita, ucapan-ucapan kita, dan perbuatan-perbuatan kita, dan lain sebagainya. Kita jadikan Al-Quran sebagai timbangan, demikian juga kita jadikan hadis Nabi SAW sebagai timbangan, untuk kita cocokkan apakah ucapan kita sesuai dengan petunjuk dua wahyu itu apa tidak, perbuatan kita, keyakinan kita, keseharian kita, dan lain sebagainya, apakah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis Nabi SAW apa tidak. Dan kita semua insya Allah sudah tahu Al-Quran secara khusus itu sudah menjadi muhaimin, menjadi timbangan untuk kitab-kitab suci sebelumnya, menjadi timbangan untuk syariat-syariat Allah yang turun sebelum Al-Quranul Karim atau sebelum Islam. Kalau cocok maka itu benar, kalau tidak maka tidak boleh dipakai lagi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Karena itulah kita wajib mengagungkan nas-nas Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan kita dahulukan Al-Quran dan hadis di atas segalanya, ya. Entah itu pendapat manusia, atau tradisi di masyarakat, atau mimpi, atau yang lain sebagainya. Sebagai pengamalan ayat pertama dari surah Al-Hujurat, ya, Allah Azza wa Jal memanggil kaum mukminin dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, di dalam surah Al-Hujurat itu banyak sekali adab yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab seseorang kepada diri sendiri, adab seseorang kepada sesama mukmin, dan lain sebagainya. Nah, di ayat pertama ini ada adab bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa itu? Jangan pernah mendahului Allah Azza wa Jal dan Rasulnya SAW. Dalam satu tafsiran
Ulama mengatakan la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan mengatakan pendapat yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini landasan yang sangat pokok, sangat mendasar dalam cara kita beragama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Al-Quranul Karim Allah turunkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya, dan golongan yang paling mendapatkan manfaat dari petunjuk Al-Quran adalah kaum muttaqin, sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah ya. Al-Quran adalah hidayah, tidak ada keraguan di dalamnya, hidayah bagi orang-orang muttaqin. Allah menjamin siapapun yang memegangi Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quranul Karim, Allah jamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebuah jaminan yang Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat 123 ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, barang siapa yang kedatangan petunjuk dariku lalu orang itu mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka orang itu tidak akan sesat, maka orang itu tidak akan celaka. Tentang ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, seorang ulama besar dari kalangan sahabat Nabi, seorang ahli tafsir dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan, qad takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wal yashqa fil akhirah. Beliau menerangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tidak sekedar membaca Quran Pak Bu, Allah Azza wa Jalla menjamin bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Jaminannya apa? Alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan sesat di dunia ini, wala yashqa fil akhirah, dan tidak celaka di akhirat kelak. Karena Quran isinya sumber-sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, hidayah. Maka siapapun yang memahami kandungan Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan sesat. Siapapun yang mengamalkan kandungannya, dia pun tidak akan celaka di akhirat kelak. Nah, setelah beliau mengatakan ini, beliau mengutip ayat yang tadi dibacakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim adalah keselamatan, kebahagiaan, juga sumber rahmat ya. Maka dari itu tidak mungkin ya ada satu ayat Al-Quran yang mendukung kebatilan. Setuju apa tidak Pak? Tidak akan mungkin ada satu ayat Al-Quran yang mendukung kebatilan. Tidak akan mungkin, karena Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hadi, yang mengajak manusia, yang menunjukkan manusia atau hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Tidak akan mungkin pernah ya ada satu ayat Al-Quran yang mendukung kebatilan, kesesatan atau penyimpangan sama sekali. Tidak mungkin. Ini untuk menegaskan bahwa kalau ada orang liberal, orang yang berpaham pluralisme, atau aliran-aliran apapun yang mengutip ayat Al-Quran, maka katakan bahwa pasti penggunaan dalil itu pasti salah. Pasti salah ya. Ayatnya benar, karena semua ayat Al-Quran itu turun atau sampai kepada kita dengan mutawatir ya, sehingga pasti benar, pasti hak.
Tapi yang salah apa? Cara menggunakan ayat itu sebagai dalil pasti keliru. Entah pemahamannya keliru atau dipotong atau yang lain sebagainya. Yang jelas ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Al-Quran tidak akan pernah mendukung kebatilan. Justru Al-Quran itu menyanggah kebatilan-kebatilan dengan seluruh jenisnya, baik secara global ataupun secara detail ya. Ada komunisme akan ada bantahannya, ada pluralisme akan ada bantahannya, apalagi syirik, kufur dan nifaq. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memiliki suatu pernyataan yang bagus sekali untuk kita simak ya. Beliau sampaikan ini di akhir-akhir tafsir surah Al-Fatihah ya. Beliau menyampaikan yang artinya alhamdulillah seorang mubtadi', seorang ahlu bid'ah ya, tidak memiliki sandaran yang benar dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak akan mungkin ya. Ayatnya benar tapi sandaran atau penggunaan ayat tersebut pasti keliru. Karena apa? Al-Quran datang untuk memperjelas kebenaran yang mana dan kebatilan yang mana. Al-Quran juga datang untuk menerangkan mana hidayah dan mana kesesatan. Dan satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada kontradiksi sedikit pun. Karena apa? Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat beberapa contoh ya. Kalau tadi kita sampaikan bahwa Quran adalah timbangan, hendaknya kita menimbang segala sesuatu dengan Al-Quran, maka kita lihat kalau ada orang mengatakan kita tidak boleh memonopoli keselamatan dan kebenaran, kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar, maka pernyataan seperti ini terbantahkan oleh Al-Quranul Karim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari selain Al-Islam maka tidak akan diterima. Bukankah pernyataan seperti ini banyak sekarang ini? Semua agama sama, semua penganut agama akan masuk surga, semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin. Al-Quran kita, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang kafir dengan orang mukmin berbeda. Agama Islam agama yang hak, dan yang lain sudah disebutkan dalam Al-Quran kelemahan-kelemahannya. Dan ini dikatakan Syekh Hafidz Al-Hakami sebagai petunjuk kesempurnaan Islam dari sisi yang lain ya. Biasanya kita kan taunya Islam sempurna, apanya? Syariatnya sempurna, tidak ada kekurangan, kebutuhan yang apa yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Nah, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam Ma'arijul Qabul menyampaikan sisi lain kesempurnaan Islam adalah Islam menyampaikan kelemahan-kelemahan agama yang lain. Silakan sebut agama saja, agama apa saja yang dahulu punya kitab suci, apalagi agama yang produk manusia sendiri ya. Bantahan-bantahannya ada sih, sangat jelas, sangat jelas sekali. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga kalau ada orang mengatakan kita tidak boleh mengklasifikasikan orang berdasarkan agama, jangan kamu sebut ini mukmin, kami sebut saja apa? Saudara gitu ya. Al-Quran menyebutkan huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, ada yang kafir, ada yang mukmin. Di ayat yang mulia ini akan mengoreksi pernyataan-pernyataan seperti itu yang melarang umat Islam mengklasifikasikan. Jangan menunjukkan identitas sebagai muslim lah, atau yang kemarin belum lama jangan sok islami lah ya. Kita disuruh Allah Azza wa Jalla untuk berislam secara kafah. Kita disuruh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk islami dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam penampilan, dalam akhlak secara lahir dan batin. Maka pernyataan seperti itu langsung tertolak oleh ajaran agama yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ayyuhal hadirun, ada juga orang yang memiliki pandangan yang aneh gitu ya, tentang siapa sosok wali sebenarnya. Al-Quran sudah menyebutkan wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak takut dan juga tidak bersedih. Nah, kemudian Allah sebutkan di ayat setelahnya, siapakah yang disebut dengan wali-wali Allah itu? Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa. Apa maksudnya ayat ini? Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, alladzina saddaqullaha wa rasulah, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bihi min indillah, dan percaya dengan semua yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Ini syarat pertama seseorang jadi wali. Orangnya beriman kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua ajaran yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Allah azza wajalla. Syarat kedua apa? Wa kanu yattaqun, dan mereka itu yattaqunallaha biada'i faraidhihi wajtinabi ma'asihi. Mereka bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wali yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quranul Karim. Wali ya tidak lepas dari kata-kata soleh, yaitu orang soleh, orang yang beriman. Setiap mukmin hakikatnya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keimanan itu bertingkat-tingkat, maka derajat kewalian seseorang pun bertingkat-tingkat. Ada seseorang yang paling dekat dengan Allah, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya. Maka wali Allah yang paling dekat adalah para rasul, kemudian para nabi, kemudian para sahabat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang mengatakan misalnya si A wali padahal kelihatannya gila misalnya, atau kelihatan auratnya tidak menutup auratnya dengan baik, atau kelihatannya tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan tentang sisi kewaliannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan wali itu ya yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Mari kita sekarang bicara tentang landasan kedua, yaitu sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan dua jenis ya. Wahyu yang berbentuk Al-Qur'anul Karim dan wahyu yang disebut dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah wahyu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terjaga dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Silakan dilihat di surah An-Najm. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teman kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah membahasakan demikian karena apa? Orang kafir Quraisy itu hakikatnya sangat kenal dengan sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Teman kalian itu la ma dhalla sahibukum, tidak sesat, wala ghawa, dan juga tidak sesat. Apa maksudnya Pak? Dua-duanya bermakna sesat ini. Dhalal dan riwayat itu dua-duanya sesat. Kalau dhalal sesat karena tidak punya ilmu. Saya ke sini misalnya terus kesasar, nah itu tanpa punya pengetahuan tentang sini, yang penting mangkat misalnya, terus kesasar. Nah itu saya dhalal gitu Pak ya. Nah, gua bagaimana sesat, sudah tahu di sini tempatnya tapi saya terus bablas.
nggak mau ke sini. Jadi seperti orang yang sudah dapat ilmu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kaum Yahudi dapat ilmu tapi meninggalkan ilmunya. Itulah yang disebut riwayah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selamat dari kedua-duanya. Dan beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau pun merupakan sumber hidayah bagi kaum muslimin. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, ya. Ketahuilah, ya, aku itu diberi Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, Al-Quran wahyu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wahyu, dan dua-duanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin akan disusupi hal-hal yang buruk. Al-Quran disusupi hal yang buruk oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disusupi yang buruk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti akan ketahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain bertugas menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla, beliau pun juga dituntut untuk mengamalkan risalah yang beliau sampaikan kepada umat. Beliau bukan sekedar mubaligh, bukan sekedar punya tanggung jawab balaghul mubin, menyampaikan, tapi juga apa? Harus beramal juga, harus mengamalkan juga. Bahkan sesuatu yang mungkin dirasa menimbulkan rasa malu, ya, harus menikahi mantan istri anak angkatnya. Ini malu apa tidak, Pak? Kalau dibayang-bayangkan, ya, malu, ya. Allah berkehendak memerintahkan beliau untuk menikahi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, yang dahulu merupakan istri Zaid bin Harithah, yang sempat dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan namanya itu disebut Zaid bin Muhammad. Tapi Allah Ta'ala ingin hentikan atau membatalkan tradisi ini, ya, tradisi tabanni. Orang boleh mengangkat orang lain sebagai anak angkat, tapi jangan pernah binnya itu diarahkan kepada dia. Nah, dalam ayat itu atau dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Tentu ini berat, ya, kalau kita lihat, ya, menikahi mantan atau yang mantan istri anak angkatnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya apa? Semua kandungan Al-Quran sudah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau itu di atas akhlak yang agung. Apa itu? Akhlak-akhlak Al-Qur'anul Karim. Petunjuk Al-Quran sudah beliau lakukan semuanya. Maka pantaslah beliau disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah atau uswatun hasanah, yang sepantasnya dijadikan teladan bagi kaum mukminin, orang-orang beriman dan orang-orang yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah teladan kita, beliaulah uswah kita dalam seluruh kebaikan, ya. Beliau adalah seorang bapak, seorang anak, beliau juga pemimpin, beliau seorang mujahid, beliau seorang tetangga yang punya tetangga. Maka beliau adalah orang yang terbaik dalam urusan-urusan itu. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.
Dan saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik-baik kepada keluarga. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Karena beliau adalah teladan, maka kita pun wajib menjadikan beliau sebagai mizan juga, sebagai timbangan. Tadi sudah kita bahas Al-Quran, kita jadikan timbangan ya. Semua ucapan kita timbang dengan petunjuk Al-Quran. Semua perbuatan kita timbang dengan petunjuk Al-Quran. Demikian juga kita timbang dengan petunjuk Nabi SAW. Ucapan kita timbang dengan ucapan Nabi SAW. Perbuatan kita timbang dengan perbuatan Nabi SAW. Demikian juga akhlak kita, akidah kita, wajib kita timbang dengan Nabi SAW. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Ada suatu perkataan dari Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, salah seorang guru Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mizan, timbangan yang paling besar. Fa'alaihi tu'radul asya' ala khulqihi wa sirati wa hadihi. Maka atas dasar ini segala sesuatu harus ditimbang kepada apa? Kepada akhlak beliau, kepada keseharian beliau, dan kepada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa fahuwal haqqu, yang cocok maka itulah yang hak. Wa ma khalafa fahuwal batil, dan yang tidak cocok itu salah atau batil. Ini disampaikan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 260 Hijriah, 64 Hijriah rahimahullah. Beliau menyampaikan kepada umat Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mizan, timbangan. Maka mari kita sebagai umat Islam menimbang segala sesuatu dengan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk beliau petunjuk yang terbaik. Sebagaimana yang sering kita dengar dari penceramah atau ustadz atau yang lain-lain di awal-awal ceramah, inna khairal kalami kalamullah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah azza wa jal, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apapun harus ditimbang dengan beliau. Ucapan kita, sifat kita ya, akhlak kita, apalagi keyakinan kita, apalagi ibadah kita, maka harus timbang dengan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Mari kita sekarang ambil beberapa contoh ya dalam masalah ini, menjadikan Nabi SAW sebagai timbangan. Dahulu ada beberapa sahabat datang kepada sebagian istri Nabi SAW. Saya kira hadisnya sudah familiar ya. Tanya tentang keseharian Nabi, tanya tentang aktivitas Nabi SAW. Ternyata mereka bertiga merasa betapa sedikitnya amal kita, betapa luar biasanya amal Nabi SAW, padahal beliau sudah diampuni kesalahan-kesalahannya. Maka orang ini mengatakan, yang satu mengatakan, saya akan puasa terus, tidak akan pernah perai. Yang satu mengatakan, saya akan qiyamul lail, semalam penuh atau semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang ketiga, saya tidak menikah, saya tidak akan menikah. Ucapan-ucapan orang ini kemudian sampai kepada Nabi SAW, dan beliau pun dengan bijaksananya menyampaikan nasihat dengan bahasa umum. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengatakan demikian? Tidak perlu menunjuk kamu kenapa mengatakan demikian.
kemudian menyampaikan, saya adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa di antara kalian, tapi saya puasa dan juga kadang tidak puasa. Saya salat malam juga tidur. Saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci dengan petunjukku maka bukan dari golonganku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Mari kita lihat hadis yang mulia ini ya. Niat yang baik tidak otomatis menjadikan seseorang itu dibenarkan perbuatan-perbuatannya. Niat baik atau ikhlas harus diiringi dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya niat baik semua ya. Dalam rangka apa? Menambah ibadah. Dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu semua ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga permintaan dari Uthman bin Mad'un radhiyallahu an, saudara sepersusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tabattul, untuk hidup seperti pendeta dikebiri ya, sehingga syahwatnya tidak ada. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menolak itu, tidak dibenarkan, karena kehidupan seperti itu tidak dibenarkan. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan ya sunnatullahnya bahwa laki-laki perempuan itu harus menikah, bahwa mereka diciptakan dengan pasang-pasangan dalam rangka apa? Melahirkan keturunan-keturunan yang nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ketika ada orang mengatakan saya tidak mau menikah ya, saya ingin fokus beribadah kepada Allah, maka tertolak dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Atau orang yang tiap hari mengatakan saya ingin di masjid terus ya. Kok di masjid terus Pak? Enggak kerja, enggak nyari nafkah? Enggak, saya ingin fokus ibadah. Ini pun tidak dibenarkan. Karena para sahabat juga mencari nafkah, para nabi juga mencari nafkah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Maka mari kita jadikan ini sebagai parameter. Yang kuat bukan yang berotot, bukan yang sterek dan lain seterusnya, tapi yang betul-betul kuat adalah bagaimana orang itu bisa menahan emosinya walaupun sedang meluap ya. Laisa syadidu bisur'ah. Yang kuat itu bukan yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa menahan emosinya. Demikian juga beliau pernah mengatakan orang yang cerdas itu orang yang bersiap-siap untuk kematiannya, orang yang menahan diri dan bersiap-siap untuk kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Contoh yang lain ya, dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, tentang iman ya, tentang ihsan, dan kemudian malaikat Jibril pergi tanpa diketahui oleh para sahabat siapa sebenarnya dia ya. Beliau mengatakan dzaka Jibril kepada Umar bin Khattab ya, itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian urusan-urusan agama kalian. Ternyata dalam hadis Jibril ini tingkatan dalam agama hanya 3 Pak. Apa itu? Islam, yaitu amalan-amalan zahir, iman, amalan-amalan batin, dan ihsan. Bagaimana orang melakukan dua-duanya ini dengan sebaik-baiknya, itulah ihsan. Tidak ada tingkatan yang lain, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Maka tertolaklah ya ketika ada yang mengatakan ada tingkatan ma'rifah atau tingkatan hakikat atau tingkatan-tingkatan yang lain. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan hanya ada 3 tingkatan dalam agama kita. Yang pertama muslim, orang-orang yang tampak melakukan amal-amal zahir ya. Kemudian tingkatan berikutnya yang lebih tinggi, tingkatan iman, dan yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Jadi intinya bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran,
berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dapat jaminan keselamatan dari kesesatan, penyimpangan dan kekeliruan. Itu pasti ya. Jaminan orang itu selamat dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kesesatan secara umum ya. Sebab Nabi kita SAW juga mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara ya, kalian tidak akan sesat sepeninggalku. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, mari kita masuk kepada pembahasan kita sekarang ini, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam beragama. Karena apa? Ini penting untuk ditampilkan, ditampakkan, karena semua golongan itu pasti mengatakan saya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Semuanya seperti itu. Bahkan yang paling sesat sekalipun ya, yang ngelek-ngelek sahabat, yang mengkafir-kafirkan sahabat, mereka punya dalil dari Quran ataupun hadis. Yang suka mengkafirkan juga punya dalil. Yang mengatakan iman saya seperti imannya malaikat juga punya dalil. Yang mengatakan pelaku dosa besar itu pasti neraka juga punya dalil. Tapi seperti yang tadi disampaikan, tidak mungkin ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW mendukung pemikiran-pemikiran seperti itu atau keyakinan-keyakinan seperti itu. Tidak mungkin. Itu adalah pemikiran yang keliru, sesat dan menyimpang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, supaya seseorang itu betul-betul mendapatkan pemahaman yang lurus ya, maka dia tidak boleh lepas dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Inilah yang nanti membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan golongan-golongan yang lain sebenarnya. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah dalam kitabnya Sittu Durar, beliau menyampaikan bahwa golongan-golongan dalam Islam, aliran-aliran dalam Islam itu, kenapa mereka tuh menyimpang dari jalan yang lurus? Karena melalaikan rukun ketiga dalam beragama yang sekarang kita bahas ini. Rukun pertama berpegang teguh dengan Quran, rukun kedua hadis, rukun ketiga ini yang dilalaikan oleh golongan-golongan tadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk mudah dalam memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Ja'a tanwihu bihi fil wahyaini jami'an ala wa huwa fahmu salafis salih lil kitab wa sunnah. Di rukun ketiga yang disampaikan adalah memahami agama dengan pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafus salih itu para pendahulu yang baik, para pendahulu yang baik, yang mereka sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, yang sudah mengamalkan ilmu-ilmu mereka, yang sudah mendakwahkan dan lain sebagainya. Dan tentunya para sahabat adalah golongan atau generasi yang pantas untuk disebut pertama kali sebagai salafus salih, pendahulu yang soleh. Mereka itulah ya pendahulu kita semua ya. Mereka itulah orang-orang generasi pertama dari umat ini. Maka sangat-sangat beralasan bila kita bercermin dengan pemahaman mereka dan pengamalan mereka terhadap agama Islam ini, terhadap Al-Quran dan hadis ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, sepatutnya dan seharusnya bercermin dengan cara beragama mereka, bercermin dengan pemahaman mereka, menjadikan pemahaman mereka dan pengamalan mereka terhadap Al-Quran sebagai landasan beragama dan sebagai cara mendapatkan pemahaman yang lurus. Kenapa demikian ikhwani wa akhwati fillah? Kenapa kita harus jadikan
mereka sebagai rukun ketiga dalam memahami dan mengamalkan Islam ya. Ada alasan-alasan yang insya Allah kita semua sudah tahu ya. Mereka itu orang-orang yang dipilih Allah untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu dikehendaki Allah untuk jadi sahabat Nabi apa tidak? Iya. Allah menghendaki mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada beliau, yang membela beliau, membela Islam dan memperjuangkan Islam dengan seluruh yang mereka miliki. Pengorbanan mereka pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian mereka adalah generasi yang menyaksikan Al-Quran turun, generasi yang mendapatkan ilmu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang dalam keadaan segar kalau boleh disebut ya, segar, dan langsung mendapatkan ilmu secara talaqi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke majelis beliau, mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau, mendengarkan arahan-arahan beliau, atau mungkin di satu momen mereka mendapatkan teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sehari-hari bisa melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga orang yang sangat-sangat taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan yang luar biasa. Di perang Uhud, di perang Badar, maaf, niat pertama adalah hanya menghadang kafilah dagang kaum Quraisy, gitu Pak ya sejarahnya. Sehingga persiapan tidak seperti persiapan dalam menghadapi suatu peperangan yang nyata. Tapi Allah Azza wa Jal tentukan mereka harus berperang dengan kaum musyrikin yang siap berperang. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, yang maknanya meminta persetujuan mereka, siap apa tidak untuk perang. Para kaum muhajirin siap ya. Kemudian beliau bertanya lagi, bertanya dengan pertanyaan sama, siap apa tidak ya. Secara maknanya seperti itu. Ketika mendengar pertanyaan Nabi yang berulang-ulang, kaum Ansar pun faham, sepertinya kita yang engkau tanya ya Rasulullah. Nabi bertanya demikian kenapa? Dahulu orang Ansar itu dalam janji setianya hanya ingin membela Nabi SAW di Madinah saja, sementara Badar itu di luar kota Madinah. Maka orang Ansar pun menyatakan siap, kami tidak akan mengatakan kepada engkau seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu wahai Musa, kami duduk-duduk saja di sini. Kami tidak mengatakan seperti itu. Maka mereka pun siap untuk berjihad fisabilillah, yang merupakan peperangan pertama dalam sejarah Islam, yang disebut dengan Yaumul Furqan. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, contoh lain betapa taatnya mereka kepada Nabi SAW, ketaatan mereka setelah perang Uhud. Perang Uhud menang apa kalah Pak? Kalah ya. Tapi Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dengan baju perangnya yang masih dikenakan, dan memerintahkan Nabi SAW untuk mengejar kaum kufar yang ada di Hamraul Asad. Beliau pun kemudian memobilisasi atau menyuruh para sahabat untuk ikut serta mengejar mereka ini. Apakah mereka menolak? Mereka langsung taat dalam keadaan kepayahan, luka-luka dan lain sebagainya. Ini contoh betapa taatnya mereka kepada Nabi SAW, termasuk juga saat Nabi SAW melepas alas kaki beliau, mereka pun langsung melepasnya semua dalam sholat. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian melepas? Karena kami melihat engkau melepasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, mereka adalah generasi yang semangat dalam mempelajari kebaikan, mengajarkan kebaikan, mendakwahkan kebaikan, dan juga mengoreksi kesalahan.
seorang sahabat besar seperti Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib ternyata mengajarkan tata cara wudhu, Pak Bu. Mungkin saja ada sebagian dari kita, Pak, besok ngajari anak TPQ wudhu ya, masuk ngajar gitu. Utsman bin Affan radhiyallahu an dan juga Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada umat tata cara wudhu. Utsman minta, tolong bawakan saya air, saya ingin berwudhu di hadapan kalian. Wudhu yang diajarkan Nabi SAW. Demikian juga dalam pengamalan, mereka adalah orang yang sangat bersemangat dalam mengamalkan ajaran Islam. Sebagai contoh ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mendengar Nabi SAW memuji seseorang yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila dalam doa iftitah, karena beliau mengatakan, saya lihat pintu-pintu langit terbuka untuk doa ini atau zikir ini. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sejak saya mendengar Nabi SAW mengatakan itu, saya tidak pernah meninggalkannya untuk membaca doa iftitah ini dalam sholat. Demikian juga ibu-ibu memiliki teladan yang baik dari sosok Ummul Mukminin Ramlah bintu Abi Sufyan. Siapa namanya, Pak? Dikenal dengan Ramlah ya. Ummu Habibah. Dikenal dengan Ummu Habibah. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 12 raka'atan fi kulli yawm wa lailah, buniyallahu bihinna baitun fil jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa mengerjakan salat 12 rakaat sehari semalam. Berarti wajib pas sunnah nih, Pak. Ya, 12 rakaat wajib pas sunnah, sunnah yang dikenal dengan sunnah-sunnah rawatib itu. 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibuatkan rumah atau istana di surga nanti. Ternyata Ummu Habibah pun mengatakan perkataan, sejak aku mendengar Nabi SAW mengatakan itu, saya tidak pernah meninggalkannya. Perkataan ini pun ditiru oleh Ambasah, masih saudaranya. Sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Ini semangat mereka dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tentu mereka akan lebih perhatian dan semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah fardu atau ibadah-ibadah yang wajib. Tidak perlu ditanyakan lagi ya. Yang sunnah saja seperti ini, apalagi yang wajib. Karena itulah ulama mengajarkan kita supaya kita itu menjaga ibadah sunnah-sunnah, supaya semangat menjaga sunnah. Kenapa? Ibadah sunnah itu seperti kasiyaj lil faraid, seperti yang akan menjaga ibadah fardu kita. Kalau orang ibadah sunnahnya itu semangat, maka ibadah wajibnya akan lebih baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu taala. Generasi sahabat adalah generasi yang memandang mengajarkan ilmu sebagai hadiah kepada orang lain ya. Mereka pun bersemangat menjaga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang itu lurus terus di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh di sini, seseorang bersin mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Baik apa tidak ini, Pak? Jenengan wahing ya, bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus apa tidak? Kelihatannya bagus ya. Ada hamdalah, ada salawat. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mendengar itu mengatakan, tidak seperti itu yang diajarkan Nabi kepada kami. Padahal kelihatannya sepele dalam tanda kutip ya. Cuma nambah salawat, masa tidak boleh sih ya. Tapi ini demi menjaga keaslian atau keaslian ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya orang betul-betul komitmen dengan petunjuk Nabi. Kalau begitu saja nggak usah ditambah, karena ibadah-ibadah itu hanya mengikuti saja, ada petunjuknya kita lakukan, nggak ada petunjuknya orang tidak perlu capek-capek. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah taala beberapa alasan yang
hendaknya memudahkan kita memahami, kita sangat perlu mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Apalagi Allah azza wajal, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka secara lahir dan batin. Kita kan kalau muamalah dengan orang lain atau interaksi dengan orang nggak tahu batinnya bagaimana. Kelihatannya manis ya, monggo Pak mampir. Begitu kita mampir, wah orang ini nggak tahu kalau kita sedang basa-basi. Begitu mampir malah kebingungan. Allah azza wajal memuji para sahabat secara lahir dan batin, memuji kaum muhajirin, memuji orang Ansar lahir dan batin mereka. Nah, silakan lihat di surah Al-Hasyr ya, ayat 9, 8 dan 9. Pujian dari Allah azza wajal bagi para kaum muhajirin dan bagi orang-orang Ansar. Kaum muhajirin dipuji bahwa mereka keluar dari Mekah itu untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhanya. Kaum Ansar dipuji walaupun mereka dalam keadaan kekurangan, mereka mendahulukan orang lain. Dan kewajiban kita ada di ayat ke-10 ya, untuk berkata baik kepada mereka dan juga mendoakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, mari kita lihat dalil pertama dari Al-Quran yang berisi pujian Allah azza wa jal kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Allah berfirman di surah Taubah ayat 100 ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama-tama dari kaum muhajirin dan ansar yang sudah masuk Islam dan beriman. Dikata Syekh Sa'di rahimahullah, mereka mendahului orang lain dalam iman, dalam hijrah, dalam jihad, dalam menegakkan agama Allah azza wa jal. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang menjadi syahid atau penguat apa yang sedang dibahas sekarang ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan ihsan, dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan, maka orang ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, mereka ini selamat dari celaan. Kapan? Karena mengikuti para sahabat itu dengan sebaik-baiknya. Mereka selamat dari celaan dan mendapatkan pujian serta karomah yang paling utama dari Allah azza wajalla. Karomah kemuliaan artinya. Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah karomah yang didapatkan oleh mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi ada satu kesempatan buat kaum muslimin untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang mendapatkan karamah yang paling tinggi berupa ridha Allah azza wajal, dengan jalan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama kaum muhajirin dan ansar yang pertama-tama masuk Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis Nabi SAW yang berbicara tentang apa yang sedang kita bicarakan ini. Nabi SAW satu ketika berbicara tentang perpecahan umat, bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 celaka, 1 selamat. Mereka adalah jamaah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Dijawab Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku pegangi dan aku dipegangi para sahabatku sekarang ini. Di sini Nabi SAW menyampaikan suatu pegangan ya, supaya orang itu selamat, supaya orang menjadi firqah najiyah.
landasan yang tidak berhubungan dengan kota, tidak berhubungan dengan golongan, tidak berhubungan dengan negara atau tempat, tapi berhubungan dengan sesuatu yang sejalan dengan petunjuk Nabi SAW dan dipegangi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dimanapun orang itu berada. Walaupun seseorang sendirian, ya, kalau dia berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW dan yang dipegangi para sahabat, maka mereka ini atau satu orang itu bahkan termasuk firqah najiyah, golongan yang selamat. Nah, ada berkata dari Abdullah bin Mas'ud, ya, jamaah itu apa? Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Orang disebut jamaah adalah selama dia mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Tidak pandang bulu, ya, tidak pandang banyak sedikitnya orang, tapi selama orang itu sesuai dengan al-haq, maka dia adalah jamaah walaupun satu orang. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut ummah walaupun beliau satu orang. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah taala. Ada juga hadis yang lain yang bermuatan yang sama, ya. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan nasihat kepada mereka. Mereka pun tersentuh berlinangan air mata. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang nanti umur panjang akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Di para sahabat yang umurnya panjang atau waktu Nabi SAW masih hidup, mereka adalah para pemuda atau masih kanak-kanak, ya. Mereka melihat perselisihan yang banyak seperti Ibnu Umar atau Ibnu Abbas atau Anas bin Malik, ya. Mereka orang-orang yang waktu itu masih muda atau masih kanak-kanak bahkan di masa Nabi SAW, dan mereka melihat ada perpecahan di tengah umat. Mereka jauh dari atau menjauhi dari petunjuk Nabi SAW. Nah, ketika ada perselisihan, Nabi SAW menyampaikan suatu petunjuk, fa'alaikum bisunnati, maka kewajiban kalian memegangi sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di, dan memegangi sunnah para khulafa yang dapat petunjuk yang lurus sepeninggalku. Di sini disebut dengan beberapa sifat, ya. Khulafa itu orang yang menggantikan Nabi SAW dalam tugas menyampaikan agama. Kemudian mereka mahdi, dapat petunjuk, dan rasyid yang lurus. Min ba'di 'udhu 'ali bin nawajid, gigitlah dengan gigi geram kalian. Inilah petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan pentingnya seseorang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama khulafa rasyidin yang 4 itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Ada juga masalah ini, ada isyarat juga di surah Al-Fatihah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yaitu dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Dalam ayat ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ya, menyampaikan fihi isyarah ila iqtida' bis salafis salih. Dalam ayat ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada isyarat untuk mengikuti salafus salih. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah, ya, surah Al-Fatihah itu sebagaimana namanya, Ummul Kitab, induk Al-Quran, induknya Kitabullah, memuat petunjuk-petunjuk yang sangat banyak sekali, ya. Masalah iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada kenabian Nabi SAW, ya. Dan juga petunjuk untuk mengikuti salafus saleh. Maka dari itu, mari kita bersemangat untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Fatihah dan memahaminya dengan petunjuk atau penjelasan para ulama tafsir. Semoga kita menjadi orang yang
betul-betul mendapatkan petunjuk-petunjuk yang luas dari surah yang pendek itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Setelah sudah disampaikan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya seseorang merujuk kepada pemahaman salafus saleh dan pemahaman mereka itu hujjah ya, salah satu landasan dalam beragama. Mari kita lihat beberapa perkataan dari ulama Islam tentang masalah ini. Dari Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau mengatakan as-sunnatu indana at-tamassuku lima kana ali sahabatu wal iktida'u bihim. Dan petunjuk sunnah atau petunjuk agama dalam bahasa orang dahulu, sunnah itu ya agama Islam ya. Sunnah menurut kami yang kami dapatkan dari guru-guru kami adalah at-tamassuk bima lima kana ali sahabatu, berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk yang dahulu dipegangi para sahabat, wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Dan mari kita tambah yakin kebenaran kalimat yang biasa kita dengar, memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ada juga perkataan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah di kitabnya Syarhus Sunnah. Wal asasul ladzi tubna 'alil jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, landasan yang dengan itu jamaah itu dibangun adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa mendengar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jamaah ini dibangun di atas siapa? Di atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Generasi pertama ya. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'. Barang siapa tidak mengambil dari mereka, sungguh telah sesat dan berbuat bid'ah. Beliau juga menyampaikan faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabi. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat sunnah-sunnah beliau atau ajaran beliau, wa awdahaha li ashabi, dan menerangkannya kepada para sahabat-sahabat beliau. Wa humul jamaah, dan mereka itulah jamaah. Wahum as-sawadul a'dhan, dan mereka adalah golongan yang besar ya. Saya kira di antara kita sering mendengar kata-kata sawadul a'dham ya. Sawad itu golongan atau kumpulan, a'dham yang paling besar ya. Di orang kalau berkumpul banyak kan kelihatan hitam Pak ya. Kelihatan hitam. Nah, para sahabat adalah sawadul a'dham, was sawadul a'dham, dan sawadul a'dham artinya adalah al-haqqu wa ahluhu. Dan ini maksud dengan as-sawadul a'dham, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, adalah kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Karena dalam agama kita yang banyak-banyak itu malah sering dicela Pak Bu ya. Yang banyak-banyak malah dicela. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ya, Allah menyampaikan kalau kalian mengikuti kebanyakan orang maka akan menyesatkan. Bahkan yang sedikit-sedikit itu yang baik. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Termasuk juga perkataan Ibnu Mas'ud tadi ya, al-jamaah adalah selama sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat adalah generasi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ahlus sunnah itu orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah jamaah kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka generasi pertama di ahlus sunnah wal jamaah, dan orang yang ingin sunnah wal jamaah maka silahkan mengikuti dengan komitmen tinggi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah ta'ala.
Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut 'anil sahabati wa bid'atun li'annahu law kana khairan la sabaquna ilaihi li'annahum lam yazruqu khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di sini saya kutipkan perkataan Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah dalam tafsirnya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu mengatakan tentang satu perbuatan atau pendapat yang tidak ada dari kalangan sahabat, mereka mengatakan sebagai bid'ah. Perbuatan, ucapan, pendapat atau keyakinan kok tidak dikenal di kalangan sahabat, maka itu sesuatu yang baru. Artinya bukan berasal dari ajaran agama. Li'annahu la kana khairan la sabaqun ilaihi, sebab kalau itu kebaikan pastilah mereka akan mengalahkan kita untuk melakukannya, karena mereka tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan kecuali bersegera untuk melakukannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Nah, sekarang bagaimana kita tahu pemahaman mereka? Bagaimana kita bisa tahu keyakinan mereka, keyakinan para sahabat, pemahaman mereka, pengamalan mereka ya. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu taala. Salah satu keistimewaan umat Islam, dasar-dasar agamanya itu terjaga. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Azza wa Jalla langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun ya. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla, kami turunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran itu. Demikian juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama hadis dengan perangkat ilmu yang mereka miliki. Memang ada hadis palsu, ada hadis yang dibuat-buat, ada hadis yang bermasalah dan macam-macam, dan para ulama hadis sudah berkhidmat untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeleksi mana yang betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang palsu. Jadi dasar agama kita sudah terjaga. Dan umat Islam itu umat yang punya keistimewaan hafalan. Umat Islam umat yang satu-satunya umat yang menghafal dasar agama mereka ya. Quran banyak yang hafal, hadis juga tidak sedikit yang menghafal. Padahal bukan orang Arab. Karena itu Bapak Ibu rahmatullah, kalau jenengan belajar tiap bani ngapal ojo Melayu ya. Ustadznya mengatakan besok hafalan ini ya, jangan sampai ada yang melarikan diri ya. Jangan ada yang muntabir katanya ya. Apa itu muntabir? Mundur teratur tanpa berita katanya. Gara-gara apa? Besok hafalan hadis ini, besok hafalan ini, wah langsung pada mundur teratur tanpa berita. Justru hafalan itu, dengan hafalan lah Al-Quran dan hadis itu terjaga. Dan ada juga ibadah-ibadah kita yang membutuhkan hafalan. Kalau nggak hafal susah nanti. Al-Fatihah harus dihafalkan, zikir-zikir dalam sholat juga dihafalkan ya. Jadi jangan takut menghafal Pak Bu ya. Menghafal itu kan apa hakikatnya? Membaca berulang-ulang ya. Kalau jenengan takut kata-kata hafalkanlah, maka saya ganti bacalah berulang-ulang gitu aja ya. Nanti insya Allah hafal ya. Bacalah hadis itu berulang-ulang. Berapa kali? Berulang-ulang sampai hafal. Kemudian juga bahwa dasar-dasar agama kita Al-Quran hadis, demikian juga akidah para sahabat itu sampai kepada umat Islam dengan sanad, sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sanad juga merupakan salah satu keistimewaan umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, mari kita lihat contoh-contoh. Kalau tadi contoh tentang yang bertentangan dengan Al-Quran sudah kita contohkan, bertentangan dengan hadis sudah dicontohkan. Sekarang
contoh-contoh pemahaman para sahabat yang dengan itu kita bisa melihat yang salah atau yang benar. Secara umum para sahabat itu orang-orang yang mengajak umat untuk komitmen dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan komitmen untuk mengingkari bid'ah. Ini tampak pada sikap tegas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tatkala mendengar ada sekelompok orang yang berzikir secara jamaah. Didatangi kemudian diingkari dengan kalimat yang sederhana, kalian itu melakukan perbuatan bid'ah atau kalian menganggap sebagai orang yang lebih berilmu dari sahabat. Dua-duanya tentu tidak mau mereka akui, dua-duanya tentu tidak mau mereka akui ya, membuka pintu kesesatan atau merasa lebih pandai daripada para sahabat. Nah, sahabat Abdullah Mas'ud sebagai orang yang mengikuti sejarah Islam dari awal sampai akhir ya, dari awalnya Islam sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk nomor 6 yang masuk Islam ya. Dan ketika Nabi SAW wafat, beliau masih hidup ya. Beliau adalah orang yang faqih, seorang ahli tafsir, seorang fuqaha dari kalangan sahabat, dan juga jadi sumber fatwa ya. Sehingga tahu kalau perbuatan seperti ini dahulu tidak kami lakukan dan tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyampaikan dua kemungkinan: kalian buka pintu fitnah, buka pintu bid'ah, atau kalian merasa lebih pandai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua kemungkinan ini tentu tidak mau diakui ya. Yang kedua, tidak mungkin lebih faham tentang agama dari para sahabat. Yang kedua, tidak enaklah dianggap melakukan kesesatan. Maka di antara mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami melakukannya itu hanya ingin kebaikan, ingin berbuat baik. Ma'aradna ilal khair, kami tidak ingin kecuali kebaikan saja dalam melakukan zikir secara berjamaah ini. Kemudian dikomentari oleh sahabat yang mulia ini, kam min muridinil khair lam yusibhu, berapa banyak ya orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkannya ya. Ikhlasnya ada mungkin ya, tapi mutabaahnya ketinggalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Contoh kedua terkait dengan keimanan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Khuzaimah rahimahullahu taala, yang dikenal sebagai imamnya para imam, yang menulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan kitab yang lain, beliau menyampaikan sebuah ringkasan tentang keyakinan para sahabat mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa akidah ini diambil para generasi belakangan dari generasi sebelumnya, dari kurun ke kurun, dari sahabat tabi'in dan sampai hari ini, kata beliau, masa beliau. Apa kesimpulan mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Mereka memahaminya, mereka mengimaninya, dan mereka taslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla tentang kaifiyahnya, karena mereka tidak tahu ya. Ma'astina bit ta'wil, disertai dengan menjauhi ta'wil, wal juhud, dan mengingkari mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tarkit tamtsil wa takyif, dan juga meninggalkan tamtsil, menyerupakan Allah, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, dan juga meninggalkan takyif, memvisualkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan keyakinan para sahabat terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahaminya karena mereka orang Arab ya. Mereka orang Arab, dan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman atau menyampaikan ayat-ayat yang berisi sifat Allah ya, Allah menghendaki mereka faham atau tidak. Mereka dapat hidayah apa tidak? Ya pasti ya. Mereka orang yang mengerti bahasa Arab, dan Al-Quran itu hidayah.
ternyata mereka katakanlah diam saja, berarti mereka faham. Kemudian mereka mengimaninya, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menerima apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhi takwil, tanpa mentakwilnya dengan takwilan yang lain, tanpa mentakwil rahmat dengan makna lain, tanpa menakwil kata turun dengan makna yang lain misalnya. Menjauhi takwil, menjauhi untuk mengingkarinya, dan juga meninggalkan tamtsil wa takyif. Tamtsil ya menyerupakan Allah dengan makhluk, dan menjauhi takyif, bagaimanakan atau menyampaikan sifat Allah begini-begini. Mereka tidak seperti itu. Ini ringkasan akidah para sahabat dan juga orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai masa Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala tahun 300-an Hijriyah. Tidak ada takwil, tidak ada seperti itu. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, contoh yang lain tentang pemahaman sahabat adalah bagaimana cara menasihati pemimpin. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala kepada seseorang yang ingin menasihati pemimpin, in kunta fa'ilan fala yakunu bainaka wa bainahu. Kalau memang engkau mau menasihati pemimpin, maka lakukanlah dengan empat mata, tidak terang-terangan di hadapan orang banyak. Nah, ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yansah li sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati orang yang punya kekuasaan, maka jangan menampakkannya secara terang-terangan di hadapan banyak orang ya. Walakin ya'khuduhu biyadihi, akan tapi memegang tangannya, fayakhlubi, kemudian berdua dengan dia. Fa in qabila minhu, kalau pemimpin ini menerima nasihat, alhamdulillah, wa illa qad adda alladhi alaihi. Kalau dia tidak menerima, sungguh orang ini yang menasihat pemimpin dengan empat mata sudah menyampaikan atau melaksanakan kewajibannya. Yang penting apa? Sudah menyampaikan kewajiban untuk menasihati pemimpin. Caranya bagaimana? Dengan sendirian atau empat mata, tidak di atas mimbar, tidak di media massa, atau tidak di tempat-tempat yang dimana orang banyak bisa tahu. Karena hakikatnya menasihati dengan cara seperti ini bukan nasihat, tapi menelanjangi, mempermalukan sebenarnya. Dan para ulama sebenarnya juga menyampaikan kepada umat tentang ini dengan mengkiaskannya cara yang baik dalam menasihati orang. Jadi kalau saya ingin menasihati orang atau jenengan mau menasihati saya, cara yang baik apa? Ya berdua. Tidak langsung ngambil kamera, mengambil mikrofon, Pak jenengan ngene. Itu bukan nasihati. Walaupun mungkin benar seperti itu, ada kesalahan-kesalahan, orang akan emosi ya. Egonya akan naik, akan marah, nggak mau menerima nasihat walaupun itu benar. Kenapa? Cara menasihatinya salah. Kalau cara seperti itu salah, padahal dengan orang yang katakanlah biasa, yang tidak punya kekuasaan, apalagi dengan orang yang punya kekuasaan, pasti akan merasa betul-betul dipermalukan ya. Walaupun mungkin hukum membolehkan untuk ngeritik dan seterusnya, tapi inilah petunjuk agama kita. Jangan menasihati secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Dahulu ada seseorang yang berkata kepada Usamah bin Zaid, "Bu, ya kamu itu menasihati Utsman bin Affan." Bahasa mudahnya seperti itu. Maka dijawab Usamah bin Zaid, menurut kamu saya tidak menasihati dia ya. Apakah kalau saya menasihati dia harus lapor kepada kamu, harus memberitahu kamu? Nah, kemudian Usamah bin Zaid mengatakan, wallahi laqad kallamtu, sungguh saya sudah bicara dengan dia, antara saya dengan dia empat mata, dan saya tidak ingin membuka pintu fitnah, menjadi orang yang membuka pintu fitnah pertama kali.
Apa maksud dari membuka pintu fitnah ini? Pertama kali katakan ulama hadis, yaitu menasihati pemimpin secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Ini pasti akan menimbulkan masalah yang besar. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah taala, contoh yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan mereka kebanyakan tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Ini kan secara zahir susah beriman tapi musyrik. Nah, mari kita simak perkataan atau penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sudah dapat keberkahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ajarilah dia tafsir gitu ya. Kata sahabat Ibn Abbas, min imanihim in qila lahum man khalaqas samawati wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala qalu Allah wa hum musyrikun. Di antara iman mereka, jadi ayat ini maknanya apa tadi? Dan tidaklah mereka kebanyakan beriman kecuali dalam dalam keadaan musyrik atau menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Kata Ibn Abbas, kalau mereka di antara iman mereka, kalau mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, siapakah yang menciptakan gunung-gunung, mereka menjawab Allah. Ini iman mereka. Wahum musyrikun, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, keterangan ini dari sahabat Ibn Abbas membantu kita untuk memahami adanya pembagian iman atau pembagian tauhid menjadi tiga ya. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma wa sifat. Dan mereka mengimani bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya siapakah pencipta langit, bumi dan gunung-gunung, jawaban mereka Allah Azza wa Jalla. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan patung-patung mereka atau nenek moyang mereka, tidak. Jawaban mereka satu, Allah. Inilah iman mereka, tapi belum cukup untuk disebut mukminun. Mereka masih tidak lepas dari sebagai orang-orang musyrikun. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah taala, contoh yang lain apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam berbakti kepada orang tuanya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika dalam perjalanan, Abdullah bin Umar berjumpa dengan seorang A'rabi, seorang penduduk desa begitu ya. Lalu orang penduduk desa ini diboncengkan ke tunggangannya, lalu diberikan imamah kepadanya. Nah, sang murid Abdullah bin Dinar merasa heran, wahai Abdullah bin Umar, orang desa itu dikasih sedikit saja sudah cukup, kok sampai-sampai kamu kasih imamah? Kata Abdullah bin Umar, orang ini dahulu bapaknya adalah kawan dekat bapak saya. Sementara Nabi SAW bersabda, inna barral bir silatur rajuli wudda abihi. Di antara bentuk bakti yang paling jelas ya, seseorang itu menyambung hubungan orang yang dahulu dicintai bapaknya. Orang tua punya teman akrab atau teman kantor dan seterusnya ya. Maka di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, dia berbuat baik kepada kawan-kawan bapaknya atau kawan-kawan ibunya. Ini yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan memberi sesuatu kepada orang ini yang padahal bukan kawan bapaknya secara langsung, tapi hanya sekedar anak dari bapaknya, anak dari teman bapaknya tadi. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah taala, contoh yang lain ya.
Apa yang dilakukan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Jadi secara umum yang namanya aliran-aliran sesat itu Khawarij, Syiah, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah dan lain sebagainya, atau Qadariyah ya, itu muncul di akhir-akhir generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan para sahabat sudah memainkan peran yang penting dalam mengingkari pemikiran-pemikiran yang sesat itu. Nah, kalau jenengan punya kitab Sahih Muslim ya, silakan lihat hadis pertama ya. Di situ Ibnu Umar mengingkari aliran Qadariyah dan mengatakan sedekah mereka enggak ada yang diterima sampai mereka meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun enggak ada hubungan dengan saya. Nah, sekarang kita melihat ya satu contoh yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mendatangi orang-orang Khawarij. Walaupun sebagian sahabat merasa khawatir, kamu kok datang sendirian, nanti gimana ya? Tapi beliau tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan datang dengan yakin ya. Ringkas cerita, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, "Ji'tukum min 'indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya datang itu dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar, dan dari sisi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya itu Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazal al-Quran, dan kepada mereka lah Al-Quran itu turun. Wa hum a'lamu bi ta'wili minkum, dan mereka itu lebih faham tentang tafsirnya, tafsir Al-Quran daripada kalian wahai Khawarij. Atau Khawarij dari kata dari saya gitu ya. Dari kalian gitu. Dan kalimat terakhir, walaisa fikum minhum ahad, dan tidak ada satupun dari sahabat yang bersama kalian. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat ini Bapak Ibu rahimakumullah? Bersama sahabat itu salah satu langkah menuju keselamatan. Tidak ada satupun dari mereka yang bersama kalian. Dan disebutkan dalam riwayat ribuan orang kemudian taubat meninggalkan akidah mereka Khawarij ini yang suka mengkafir-kafirkan orang dan juga menganggap pelaku dosa besar sebagai orang yang sudah kafir dan pasti masuk neraka. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah taala, contoh yang lain ya. Bagaimana sahabat ketika mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu merasa takut kepada Allah, mereka itu berlinangan air mata ya. Tidak ada istilah jerit-jeritan atau teriak-teriak atau sampai pingsan ya. Al-Quran pun juga sudah menyebutkan bahwa sifat orang mukmin itu kalau dibacakan, kalau disebut nama Allah, mereka wajidat qulubuhum, hati mereka takut. Dan dibacakan ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Nah, ini untuk mengomentari atau mengkoreksi realita yang sebagian kita lihat atau sebagian terjadi di tengah masyarakat ya. Orang itu ketika zikir berteriak-teriak, ada yang sampai pingsan, ada yang bahkan menari-nari, ada yang seperti itulah ya. Maka keadaan para sahabat ini mengoreksi mereka. Termasuk juga riwayat yang disampaikan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, dahulu para sahabat Nabi bila dibacakan Al-Quran, keadaan mereka seperti yang Allah sebutkan ya. Contohnya dalam surah Al-Anfal ya, air mata mereka bercucuran dan kulit tubuh mereka merinding ketakutan. Ini yang disebutkan Al-Quran, dan ini yang disampaikan Asma binti Abi Bakar tentang sahabat Nabi atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibacakan Al-Quranul Karim atau dalam keadaan zikir secara umum ya. Kemudian ada orang berkata kepada Asma binti Abi Bakar ini, sungguh hari ini ada orang-orang bila Al-Quran dibacakan salah seorang dari mereka pingsan. Maka Asma mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti itu. Komentarnya seperti itu. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar juga berkomentar tentang masalah ini ya.
tentang orang yang zikir sampai pingsan, apalagi sampai menari-nari ya. Beliau mengatakan sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam tenggorokan salah seorang dari kalian, tidak seperti itu yang dahulu, tidak seperti itu yang dahulu dilakukan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu yang dilakukan siapa? Sahabat Muhammad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman mereka tentang pengaruh atau efek zikir atau bacaan Quran kepada seorang mukmin. Tidak sampai jerit-jerit atau orang menari atau yang seperti itu. Contoh yang lain ikhwani fillah rahimakumullah. Sudah adzan ya seperti ya? Belum. Ini waktu Indonesia bikin party belum ya? Kata tabi'in, kata sahabat, kunna na'uddul istima'a ila ahli al-baiti ila ahli al-mayyiti wa sana'ati at-ta'ami ba'da taf'ini minan niyahah. Di para sahabat mereka mengatakan, kami itu memandang berkumpul-kumpul di rumah orang yang kena musibah kematian, kemudian makan-makan di sana, setelah pemakaman itu termasuk niyahah, termasuk meratap. Di para sahabat mengatakan kami memandang itu sebagai bentuk niyahah, sebagai bentuk ratapan. Berarti apa ya? Orang tidak boleh melakukannya. Nah, Imam Syaukani rahimahullah menerangkan, maksudnya adalah kenapa ini disebut niyahah? Di situ ada unsur yang tidak baik, akan memberatkan keluarga yang kena musibah tadi dan menyibukkan mereka. Dan di situ ada unsur mukhalafatus sunnah, pertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum ma'muruna bi an yasna'u li ahli al-mayyit ta'aman fa khalafu dzalika. Sebab secara umum ya, para tetangga atau keluarga besar ya, itu diperintah untuk apa? Membuat makanan bagi keluarga orang yang kena musibah kematian tadi, tetangganya atau kerabat besarnya, ya keluarga besarnya. Tapi mereka justru memberatkan keluarga kena musibah ini untuk membuat makanan atau rumahnya ada masak-masak macam-macam. Fa khalafu dzalika wa kallafuhum san'a ta'am li ghairihim. Dan dengan itu mereka sudah tidak sejalan dengan petunjuk Nabi dan membebani keluarga mayit dengan membuat makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Contoh yang terakhir ya. Perkataan dari Qatadah, seorang tabi'in. Dia mengatakan ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'u anna kulla syai'in usiyallahu bi fahuwa jahala. Para sahabat Nabi berkumpul dan mereka memandang bahwa segala sesuatu yang dengan itu Allah itu didurhakai atau orang bermaksiat dengan itu, maka itu adalah bentuk kebodohan. Siapapun yang bermaksiat, menurut pandangan para sahabat, hakikatnya orang itu masih bodoh, masih bodoh. Dan itu sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quranul Karim tentang perkataan Nabi Yusuf ya. Beliau mending di penjara daripada mengikuti keinginan para wanita, sebab kalau mengikuti keinginan wanita, saya termasuk orang-orang yang bodoh. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang jadi pembahasan kita pada siang hari ini, pagi sampai siang. Semoga bermanfaat. Bicara tentang pedoman dalam mengenali kebenaran, jalan keselamatan, menilai sesuatu itu benar apa tidak ya, atau lurus apa tidak, dengan berpegangan Al-Quran, berpegangan dengan hadis, dan tidak boleh melalaikan pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita tidak perlu bingung ketika banyak sekali perbedaan, banyak sekali aliran. Fokuslah kita pada Al-Quran, Sunnah, kemudian pemahaman sahabat, tentunya dengan tidak melalaikan untuk berguru kepada para ulama, dengan memanfaatkan keterangan ulama dalam memahami nas Al-Quran, hadis, dan seterusnya ya. Bukan berarti kita kemudian baca Quran memahami sendiri, baca hadis memahami sendiri, tidak. Kita tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk bertalaqi atau belajar dari para ulama
entah belajar langsung atau melalui karya-karya ilmiah mereka. Demikian ayyuhal hadirun rahimakumullah, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang diberikan kepada kami. Adapun pertanyaan yang ingin kami utarakan, tadi dijelaskan juga bahwa wafan mungkin salah kutip Ustaz Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani tentang rukun ketiga dalam beragama. Ya. Itu pemahaman kami menganggap, artinya anggapan awal itu, apakah ada kewajiban bagi kita yang belajar atau hanya sekedar belajar, katakanlah demikian, setidaknya wajib untuk mengenal mereka, para salafus salih, mengenal katakanlah nama-nama mereka, mengenal keadaan mereka, mengenal kesalehan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kita jadikan teladan. Maka bagaimana mungkin kita tidak mengenal orang-orang yang kita jadikan teladan? Jadi maksudnya, apakah setidaknya bagi orang-orang yang belajar itu ada kewajiban untuk mengenal para sahabat, para salafus salih, atau mungkin juga para perawi-perawi hadis misalnya, demikian. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang tata cara mengikuti pemahaman sahabat bagi orang-orang awam, katakanlah seperti kami begitu. Apakah cukup misalnya bagi seorang seperti kami itu mengikuti pemahaman sahabat dengan cara bermazhab? Ya, bermazhab, karena keterbatasan otak dan pikiran, sehingga tidak mampu untuk belajar, maksudnya begitu, tidak mampu untuk mengenali mana yang sahih, mana yang tidak sahih, demikian. Misalnya bermazhab kepada, katakanlah secara akidah, misalnya bermazhab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau bermazhab kepada Imam Syafi'i misalnya, demikian Ustaz. Yang ketiga, masalah agak menyimpang, tapi ada ada daruratnya bagi saya Ustaz. Masalah shaf salat itu masih saja sampai sekarang itu diatur sedemikian renggang gitu. Itu gimana itu menyikapi shaf salat yang demikian itu? Afwan, jazakallahu khairan kasar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi dalam agama kita ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada ilmu yang harus dipelajari, ada yang tidak apa-apa kalau orang tidak tahu, ya. Dan tingkatannya pun akan berbeda-beda. Bagi seorang alim besar, ya, maka tingkatan kewajiban untuk menguasai ilmu akan lebih besar dibandingkan orang yang lainnya. Dan ketika ditanya apakah wajib, ya, mempelajari sejarah para sahabat radhiyallahu anhum jami'in, ya, secara prinsip, ya, bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban yang kemudian orang berdosa
karena tidak tahu tentang itu ya. Nah, kewajiban-kewajiban kita tidak lepas dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, rukun-rukun ihsan ya. Dan itu pun kalau menurut penjelasan Syekh Utsaimin itu tidak banyak yang jadi tuntutan kita saat mengimani rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan juga rukun-rukun ihsan ya. Contohnya dalam mengimani hari akhir ya. Beliau menyampaikan minimal orang itu meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi dan orang akan menghadapi balasan atas semua perbuatan dia. Kalau ini sudah selesai. Demikian juga dalam masalah rukun iman kepada malaikat ya. Sampaikan Syekh Utsaimin atau yang lain ya. Orang harus mengimani adanya malaikat, kemudian tugas-tugas yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, lalu mengimani yang disebutkan nama-namanya. Titik ya. Kalau orang kamu tahu ada malaikat nggak tahu, itu sudah cukup. Kalau ada orang Islam kamu tahu ada malaikat nggak tahu, nah, ini imannya yang belum benar ya. Tapi tentunya ketika orang sudah tahu betapa tingginya derajat para sahabat dan betapa perlunya seorang muslim mengikuti mereka, maka ada urgensi bagi kita untuk mempelajari sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, terutama dari para khulafa rasyidin terlebih dahulu, kemudian para muhajirin, kemudian orang-orang Ansor yang dari tokoh-tokoh mereka, supaya kita tahu kehidupan mereka secara umum. Ini jawaban pertama, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu atau bagaimana kita mengamalkan pemahaman sahabat sebagai orang awam ya. Hakikatnya Bapak Ibu rahimakumullah taala, ketika suatu amalan itu ada dasarnya dari Al-Quran, hadis, hakikatnya kita sedang meniti pemahaman para sahabat sebenarnya, karena mereka tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ada seorang ustadz membacakan suatu kitab, di situ ada perkataan atau ada ayat Al-Quran, ada ayat hadis Nabi SAW, kemudian kesimpulannya, dan penulis kitab itu seorang alim yang tentunya pasti pernah belajar dari guru-gurunya ya. Maka itu cukup bagi masyarakat untuk bekal sebagai cara beragama. Nah, kalau disebutkan dalam akidah kita ikut madhabnya Syekh Muhammad Wahab, ya itu malah perkataan yang tidak tepat ya. Akidah kita ikut Syekh Muhammad Wahab tidak benar ya, karena Syekh tidak membuat aliran baru, tidak membuat ajaran baru. Akidah yang beliau tulis di Ushulus Salasah misalnya atau Kitab Tauhid ya, itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang mempelajari itu, dia mempelajari pemahaman yang benar, yang tidak lepas dari pemahaman sahabat juga ya. Ini misalnya kewajiban kita berilmu, beramal, kemudian berdakwah dan sabar dalam dakwah. Ini kan difahami sahabat seperti itu. Kemudian meyakini bahwa Allah adalah zat yang berat disembah. Ini kan yang juga mereka yakini pasti. Kemudian dalam Ushulus Salasah ada tingkatan agama itu 3. Ini yang mereka yakini, karena tingkatan agama tidak ada selain 3 ini, dan begitu seterusnya. Yang jelas kita ikhwan fillah rahimakumullah, kita butuh seorang guru yang terpercaya, guru yang punya ilmu, guru yang rabbani insyaallah ya, yang punya amanah, punya ketakwaan, yang hanya ingin memberi kebaikan kepada jamaah. Itu yang perlu kita semangat untuk hadir di majelis-majelisnya. Kemudian nomor 3, tentang apa tadi? Soft ya, pertanyaan yang menyimpang katanya.
tentang masalah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, kita lihat apa yang disampaikan waliul amr ya, atau penguasa. Kalau mereka menyebut di daerah ini level sekian-sekian dan boleh rapat, ya diikuti. Kalau mereka masih memperingatkan supaya renggang lagi, ya diikuti. Sebagaimana di Saudi sekarang renggang lagi ya, sekarang softnya renggang lagi karena tingkat yang terkena penyakit bertambah ya. Saya kira itu wallahu taala alam. Sudah. Baik, saya tambahkan sedikit ya, ada yang kelupaan ya. Satu praktek yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullah taala saat mengingkari akidah Al-Quran atau makhluk ya. Mungkin 2 menit ya. Jadi beliau rahimahullah taala seperti yang kita ketahui ya, beliau disiksa, dihukum dan dipenjara dan seterusnya ya, karena mempertahankan akidah Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Di masa itu rezim mengadopsi akidahnya Mu'tazilah, Quran adalah makhluk. Lalu suatu ketika beliau dihadapkan kepada penguasa yang di sisinya ada tokoh besar Mu'tazilah, Ibnu Abi Duat. Lalu terjadilah dialog. Nah, Imam Ahmad rahimahullah secara ringkas bertanya kepada Ibnu Abi Duat ini, apakah yang kamu serukan itu sesuatu yang dahulu diserukan Nabi SAW atau tidak? Kata dia tidak. Apakah itu juga diserukan Abu Bakar? Tidak. Apakah itu diserukan Umar bin Khattab? Tidak. Apakah itu juga diserukan oleh Utsman bin Affan? Tidak. Apakah itu diserukan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak. Jadi beliau mendebat tokoh Mu'tazilah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dianggap sederhana ya, tapi ternyata ini adalah ta'sil ilmi, pembelajaran ilmu secara mendasar, bahwa sesuatu itu memang harus, kalau itu sesuatu syar'i, sesuatu yang bagian dari agama, ya pasti diajarkan Nabi SAW, pasti diserukan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau tidak, berarti orang tidak perlu repot-repot, bahkan tidak boleh ya mewajibkan umat untuk meyakini akidah Al-Quran itu adalah makhluk. Saya kira itu tambahannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.